Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 22 April 2022 hanya di STTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini Dewa juga datang sama Nana ke sebuah taman dan di sini Nana juga langsung ngomong kepada Dewa. Pokoknya saya mau ada yang mau dibicarakan sama Mas Dewa. Mas Dewa jangan pergi kemana-mana, apalagi keluar kota, apalagi naik pesawat atau mobil, kata Nana kepada Dewa. Di sini juga Dewa juga ngomong kepada Nana, ada apa kamu nak? Kata Dewa. Di sini Nana juga menceritakan semuanya, tapi Dewa dia tidak percaya dan dia juga ngomong kepada Nana, kamu jangan percaya ke tahayul kayak gitu. Mendingan kita main layang-layang aja, kata Dewa kepada Nana. Singkat cerita di sini Dewa juga sama Nana juga dan Dewa beli layang-layang dan dia juga langsung mainkan layang-layang itu di sebuah taman. Lalu di sisi lain Papa Jan sama Mbak Lia sampailah ke kantor Buana. Di sini Dewa juga ngomong ke Fajar juga ngomong kepada Lia, kenapa Dewa nggak ada di kantor? Kata Fajar kepada Lia, mendingan kita pergi aja ke sebuah taman, ada taman bagus di sana, kata Pak Fajar kepada Lia. Di sini Mbak Lia juga tadinya tidak mau, tapi Pak Fajar memaksanya. Singkat cerita sampailah ke sebuah taman di mana Dewa sama Nana ada di taman itu yang lagi main layangan. Lalu Pak Fajar juga sama Mbak Lia juga di sini dia beli layangan dan terlihat Pak Fajar juga menuliskan di layangan itu. Dan di sini pas sudah ditulisin layangan itu dia juga langsung menerbangkan layangan itu dan dia juga main layangan. Tiba-tiba di sini layangan dia bergeser berkaitan sama layangan Nana. Di sini tiba-tiba layangan mereka itu putus semua. Lalu pas dia sudah putus layangan di sini Dewa juga melihat ada Pak Fajar dan di sini dia ngomong kepada Fajar, kok kamu ada sini Fajar? Kata Dewa kepada Fajar. Lalu Nana juga ngomong kepada itu bukan Lia sama Kak Fajar, kata Nana kepada Mas Dewa. Di sini juga Mas Dewa juga ngomong kepada Nana, kita samperin mereka, kata Dewa kepada Nana. Singkat cerita di sini dia juga Pak Fajar sama Mbak Lia juga dan Dewa juga sama Nana juga dia menghampiri mereka. Pas dia lagi ngobrol tiba-tiba ada warga di sana. Dia melihat layangan putus. Dia juga ngomong kepada Lia, Dewa, Nana sama Pak Fajar. Biasanya kalau layangan putus, kalau yang lagi pacaran bisa putus kan, kalau yang sudah bersuami bisa cerai, kata warga itu. Di sini juga Dewa juga tidak terima dan dia juga memarahin warga itu dan warga itu juga dia langsung pergi dari tempat itu. Lalu di sini Dewa juga langsung pamitan ke Lia dan dia juga dibawa oleh Dewa untuk pergi ke kantor. Di sini dia juga akan langsung meeting. Lalu di sisi lain lagi-lagi orang-orang tua jahat yang akan memisahkan anaknya di sini juga lagi ngobrol sesuatu dan terlihat para buana juga langsung menelepon Dewa. Di sini Dewa sama Lia pas sampai ke kantor buana. Di sini dia menerima telepon dari para buana dan para buana juga dia ngomong kepada Dewa, pokoknya kamu sekarang pulang ke rumah buana dan saya akan tunggu di rumah, kata para buana kepada Dewa. Dewa juga ngomong kepada para buana, iya saya akan langsung pulang, kata Dewa kepada Bupara. Singkat cerita di sini Lia sama Dewa juga sampailah ke rumah buana. Pas sampai ke rumah buana di sini ada Burara sama Bupara. Di sini juga Dewa ngomong kepada Bupara, ada apa mak? Kata Dewa, kamu sekarang sore ini juga harus berangkat ke Semarang karena ada proyek besar di Semarang, kata para buana kepada Dewa. Di sini Dewa juga ngomong kepada Bupara, kok bisa mendadak kayak gini? Enggak besok aja mak, kata Dewa kepada Bupara. Lalu dia juga ngomong, ya saya juga belum siap-siap dan pakaian saya juga harus mengambil pakaian, harus pamitan dulu sama Mas Fajar, kata Mbak Lia. Di sini juga para buana juga dia ngomong kepada Lia masalah pakaian, pakai aja punya Lia sama koper-kopernya, kata para buana kepada Lia. Gak lama kemudian datanglah Sylvia sama si Broko Kroni. Lalu Bupara juga ngomong kepada Sylvia, kamu bawa Lia untuk memilih pakaian dan pinjamin kopernya karena Lia sama Dewa harus pergi ke Semarang sore ini juga, kata para buana kepada Lia. Maaf kepada Sylvia. Sylvia juga dia mengajak Lia ke kamarnya untuk memilih pakaian. Tapi di sisi lain Dewa dalam batinnya ngomong, ini mungkin jebakan mama untuk saya dekat sama Lia, kata batinnya Dewa. Singkat cerita mereka juga pergi ke Menara untuk terbang ke
keluar kota. Di sini juga supir Dewa juga ngomong, kita langsung ke bandara aja Pak. Iya, kita langsung ke bandara aja Pak, kata Dewa kepada supirnya. Di sini terlihat di sisi lain Nana juga sampailah ke kontrakannya. Pas sampai ke kontrakannya, dia tiba-tiba HP-nya bunyi dan pas diangkat itu adalah Dewa video callan sama dia. Lalu Dewa juga ngomong kepada Nana, maaf saya tidak pamitan, tidak pulang dulu karena ini mendadak. Saya harus pergi ke Semarang. Sekarang juga saya menuju ke bandara, kata Dewa kepada Nana. Di sini juga Dewa mengatakan semuanya kepada Nana bahwa ini mendadak. Lalu Nana juga di sini dia juga ngomong kepada Dewa, kata saya juga, kenapa Mas Dewa kan katanya tidak akan keluar kota. Saya jadi cemas kalau Mas Dewa pergi ke luar kota, apalagi naik pesawat, kata Nana kepada Dewa. Singkat cerita di sini Nana juga mendoakan suaminya pergi ke Semarang. Lalu di sisi lain Lia juga dia akan pamitan kepada Pak Fajar dan dia juga menelepon Fajar, tapi di sini tidak diangkat. Lalu Dewa juga ngomong kepada Lia, kamu telepon Fajar? Iya, saya menelepon Fajar, tapi Mas Fajar tidak mengangkatnya, kata Mbak Lia kepada Dewa. Lalu di sisi lain singkat cerita di sini sampailah ke bandara. Dewa sama Lia juga di sini dia cekcok dan dia juga tidak suka. Lalu di sini dia juga ngomong kepada Dewa, kamu itu kok marah-marah terus, kata Lia kepada Dewa. Di sini juga terjadilah cekcok antara Dewa sama Lia. Saya juga tidak suka kalau ini tidak disuruh sama mama saya. Dan di sini juga Dewa juga sama ngomong itu kepada Lia. Pas lagi cekcok tiba-tiba datanglah pilotnya yang dia juga ngomong kepada Dewa sama Lia, sekarang Bapak sama Ibu masuk ke kapal, sekarang kita berangkat, kata pilot kepada Dewa sama Lia. Singkat cerita mereka juga masuk ke kapal dan di sini kapal juga langsung berangkat terbang untuk menuju ke luar kota, yaitu untuk mengantarkan Dewa. Lalu di sini Dewa juga sama Lia juga pas di kapal dia juga cuma mengulang dan dia juga sama mengulangnya. Dan di sisi lain Pak Fajar sama Tante Melin dia juga mau siap-siap untuk dinner dengan Balia. Balia akan dikasih kesempatan oleh Tante Melin, dia juga akan ketemuan. Lalu di sini Tante Melin juga akan siap-siap untuk pakai baju di sini. Gak lama kemudian Pak Fajar juga masuk lagi ke kamarnya Tante Melin. Pas sampai ke kamarnya Tante Melin, tiba-tiba lampu kamar Tante Melin mati. Di sini juga Pak Fajar juga ngomong kepada mamanya, saya akan ganti dulu lampu ini, kata Pak Fajar kepada Tante Melin. Di sini Pak Fajar juga langsung mengambil ini untuk mengganti lampu. Pas dia mengganti lampu tiba-tiba tangannya kesetrum dan dalam batinnya Pak Fajar, oh batin saya kok tidak enak ini, kata batinnya Pak Fajar sambil dia juga melihatin tangannya yang kena setrum. Lalu di sisi lain Nana juga dia sudah menerima telepon video call sama Dewa pergi ke luar kota. Di sini juga dia langsung sembahyang dan berdoa kepada Maha Kuasa. Pas lagi berdoa tiba-tiba bingkai foto pernikahan dia jatuh ke bawah. Di sini juga Nana juga sangat kaget dan dia juga mengambil foto itu. Kata Nana dalam batinnya, ini ada firasat apa kok firasat saya tidak enak, kata Nana dalam batinnya. Di sini juga Junior juga dia masih main-main. Di sini Nana juga langsung mengambil HP dan menelepon suaminya yaitu Dewa, tapi tidak diangkat. Di sini juga Nana juga tamat panik. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 22 April 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo, lobati soledat, kalau Mimin terus kemudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.